Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ifari dari TRO Angkatan 2024 dengan 3 disiplin terakhir 102. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk tugas video yang ketiga yaitu UART, STM32 dan juga ESP32. Mungkin langsung saja ke penjelasannya. Yang pertama itu ada uh, integrasi sistem, mengapa STM32 dan juga ESP32. Nah, jadi itu dua microcontroller yang berbeda ya. Untuk STM32 sendiri ini unggul dalam proses pemrosesan data secara real time. Hardware-nya itu presisinya tinggi dan juga manajemen sensor serta efisiensi transfer data internalnya itu bagus karena adanya DMA fisik. Nah, lalu kenapa ESP32? ESP32 itu menawarkan konektivitas secara nirkabel ataupun bisa digunakan menggunakan WiFi dan juga Bluetooth. Nah, ini WiFi dan juga Bluetooth-nya ini kinerjanya bisa tinggi dengan biaya yang sangat rendah. Jadi idealnya STM32 ini sering dipakai untuk IoT gateway maupun mengirimkan data controller lokal ke cloud server gitu. Nah, mungkin di sini aku bakal jelasin. Aduh, ini gambarnya nggak ke-upload ya. Komunikasi serial UART. Apa sih sebenarnya konfigurasi bus serialnya? Itu mungkin saya akan jelaskan sesimpel Universal Asynchronous Receiver Transmitter adalah protokol komunikasi fisik paling dasar untuk menghubungkan STM32 dengan ESP dengan penggunaan kabel seminimal mungkin. Jadi kabelnya dikit, cuma sekitar 3 atau 4 gitu. Itu bisa. Ini prosesnya sangat simpel, yaitu membutuhkan dua jalur sinyal utama, transmitter dan juga receiver aja gitu. Yang kedua, timing asinkron itu wajib pengaturan baud rate yang cocok di kedua sisi. Jadi kalau misal baud rate-nya nggak kebaca dengan benar atau baud rate-nya salah, misal 6700 dan 9600, itu nggak akan bisa, teman-teman. Lanjut ke format data standarnya, itu 8 data bits tanpa parity dan juga satu stop bits, one in egg gitu ya bahasanya. Nah, di sini interfacing tegangan 5 volt ke 3,3. Di sini itu fungsinya apa? Itu fungsi besarnya adalah melindungi integritas pin I/O gitu. Meskipun pada beberapa pin I/O pada papan STM32 itu toleran terhadap tegangan 5 volt, tapi microcontroller ESP32 bekerja dengan logika tegangan 3,3. Jadi harus dikonversi dulu ke 3,3 gitu. Nah, ini menghubungkan TX 5 volt STM langsung ke RX 3,3 volt ESP32 tanpa resiko merusak komponennya gitu. Menggunakan modulnya itu namanya logic level converter gitu. Dua arah atau pembagi tegangan resistor pasif 1 kilo ohm dan juga 2 kilo ohm. Fungsinya itu menjaga kestabilan sinyal 3,3-nya itu tadi. Nah, di sini pemeriksaan fisik sinyal ya. Itu mungkin sesimpel saya akan jelaskan adanya CG, koneksi dan juga impedansi jarak gitu ya. Satu mungkin common ground itu menghubungkan dari pin ground STM32 ke STM32 ke ESP32. Itu fungsinya biar floatnya itu nggak merusak pembacaan data. Yang kedua itu koneksi silang TX RX gitu. Kabel ini dipasang menyilang karena TX STM itu bersifat searah ya, makanya TX-nya STM harus terhubung ke RX, begitupun sebaliknya. Nah, yang ketiga itu impedansi dan juga jarak gitu. Gunakan kabel jumper yang pendek dan terjaga kerapiannya untuk meminimalkan distorsi sinyal akibat interferensi elektromagnetik MI gitu. Nih, di sini ada strategi implementasi firmware. Nah, itu untuk STM32 sendiri itu berbeda ya sama ESP32 karena bahwasanya memanfaatkan STM32 HAL atau hardware abstraction layer itu bisa untuk mengkonfigurasikan peripheral USART gitu. Menggunakan instruktur seperti yang ada pada layar, itu biasanya digunakan HAL UART transmit atau HAL UART receive gitu. Mengirim dan membaca data buffer sensor lokal. Untuk STM32-nya sendiri itu menggunakan ekosistem ESP-IDF atau Arduino Core gitu untuk mendefinisikan port serial fisik tambahan. Contoh misal 12, 11 dan lain-lain gitu.
mekanismenya non-blocking, free RTOS gitu, untuk membaca buffer sinyal serial tanpa mengganggu proses koneksi WiFi. Nah, ini optimasi STM32 menggunakan DMA. Mungkin teman-teman bisa baca sendiri ini di sini. Menghindari beban kerja CPU. Ini ada apa ya? Metode polling rate. Serial konvensional akan memblokir situs loop eksekusi utama, sedangkan sistem interupsi biasanya membebani CPU secara berulang untuk setiap byte data yang masuk gitu. Solusi DMA itu memindahkan beban pembacaan dari USART menuju langsung ke SRAM secara mandiri gitu ya. Yang kedua, sistem dapat dipadukan dengan idle line detection untuk membaca paket data dengan panjang bervariasi secara dinamis gitu. Yang ketiga, meningkatkan kerja pemrosesan real time pada prosesor STM32. Nih, di sini kelihatan ya gambarnya. STM32 serialisasi pilot JSON. Satu, datanya terstruktur, itu mengirim data binar mentah, sering kali rentan terhadap kesalahan gitu ya. Formatnya JSON menawarkan representasi data yang terstruktur dan mudah didebug gitu. Pustaka Arduino JSON ini menguraikan parsing paket string JSON ya, kompleks secara efisien dan cepat di sisi ESP32 menggunakan memori statis yang hemat. Yang ketiga, validasi integritas, memiliki validasi bawaan, jadi kita nggak perlu memeriksa kedua kalinya, karena untuk validasi format teks yang tidak sesuai itu bisa rusak akibat gangguan transmisi dan tidak bisa dideteksi dan dibuang ya gitu. Ini langkah tahapan implementasinya ya: 1, listrik; 2, konfigurasi; 3, protokol; 4, optimasi. Tuh, mungkin teman-teman bisa baca sendiri. Lanjut ke pilihan mode pemeriksaan sinyal. Itu di sini ada 3 cara metode ya, yaitu 1, polling rate; 2, interrupt mode; yang ketiga, DMA mode. Nah, ini mereka memiliki beban kelebihan dan kekurangan ya. Untuk polling rate sendiri, beban CPU-nya sangat tinggi karena dia looping berkali-kali. Tapi kelebihannya itu sangat mudah dan cepat untuk diprogram. Kekurangannya menghentikan jalannya tugas lain. Jadi karena beban CPU yang tinggi, dia tidak bisa menjalankan 2 tugas secara bersamaan gitu. Interrupt itu triggernya secara berkala, jadi dia mainnya lebih ke arah temporal. Kita yang ngatur sendiri. Kelebihannya membaca data asinkron saat tersedia. Begitu datanya tersedia, dia langsung baca, tersedia langsung baca gitu. Untuk kekurangannya sendiri, nih, beban interupsi padat pada baud rate tinggi. Tuh. DMA mode ini beban CPU-nya sangat rendah karena dia memakainya latar belakang gitu. Kelebihannya proses pemindahan data otomatis ke RAM. Tapi konfigurasi registernya harus sangat detail karena dia lambat tuh gitu. Nah, di sini ada integrasi sistem STM32 ya. Menghubungkan STM32 ke internet. Skip aja. Mungkin sekian presentasi dari saya. Habis ini langsung ke video pada saat praktikum. Nah, mungkin di sini adalah video praktikumnya ya, karena praktikumnya menggunakan HP yang sama, saya mengambil dari teman saya gitu. Nah, itu di sini bisa dilihat dari interface yang saya pasang ya. Tadi kan basicnya UART gitu. Itu di sini ada kontrol LED-nya buat monitoring segala macam. Button gitu kan. Nah, jadi lanjut kita ke mana ya? Nah ini prosesnya. Itu saya menggunakan interface yang dimana interface-nya ini menandakan bahwasannya jika lampu ditekan gitu ya. Jika lampu ditekan itu dia akan hidup di kontrol panel LED-nya ini. Itu dia mengindikasikan bahwasanya oh ini lagi dipencet gitu. Seperti itu. Mungkin ini video tampak dekatnya ya. Nah, mungkin lanjut di sini ada contoh wiringnya, yang dimana saya itu menggunakan 2 push button
untuk menyalakan dan juga mematikan pada ESP32-nya. Kenapa? Karena saya ingin mencoba pada interface-nya ini apakah dia bekerja dengan baik atau benar. Karena mana tadi? Karena di ESP32 ini menggunakan 3 data serial ya, data terstruktur, pustaka Arduino JSON, dan juga validasi integritas. Saya pengen mencoba menggunakan format JSON tapi menggunakan 12 button juga gitu. Yang pada bahwasannya protokol apa ya, JSON ini teruji di situ karena dia susunan datanya jadi lebih terstruktur gitu, pembacaannya lebih akurat gitu. Nah, saya juga menggunakan DMA mode ini karena saya pengen apa ya, konfigurasinya enggak sih sebenarnya, karena kita mendapatkannya konfigurasi register yang cukup susah, makanya itu bisanya DMA mode sama interrupt gitu. Kalau pakai interrupt itu menurut saya ribet, jadi saya pakai DMA gitu. Mungkin sekian aja video presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.